Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1827 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saat ini kita sudah masuk dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke dalam kitab yang baru, kitab Hakim-Hakim. Haleluya. Kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja Israel. Periode para hakim mulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Ketika Israel masih merupakan perserikatan, masih berupa suku-suku. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa seputaran Kanaan. Para hakim berjumlah 13 dalam kitab ini. Datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai
panglima perang, dan pemimpin dalam masyarakat. Banyak yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri, sedangkan beberapa orang memimpin seluruh bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan Israel kemenangan atas musuh-musuh Israel. Amin. Haleluya. Saudara, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi bangsa yang abkir, menjadi orang yang kalah pecundang. Tidak. Tuhan menciptakan kita untuk satu rancangan, yaitu damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Jadi saudara, saya singkat saja. Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, apa rahasia kemenangan bangsa Israel untuk dapat menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka? Yang pertama, saudara, saya menangkap di sini. Israel bertanya dulu kepada Tuhan. Perhatikan ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel apa? Bertanya kepada Tuhan. Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Israel ini. Untuk setiap hal yang harus kita kerjakan, lakukan, kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak bertanya kepada Tuhan, sudah melakukan, sudah mengeksekusi. Setelah dia mendapati ada banyak sekali tantangan, saudara, dia mulai salahkan Tuhan. Saudara, ini kebiasaan yang sering kali kita lakukan. Kita nggak tanya dulu Tuhan, apakah ini sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita, ataukah ini hanya nafsu kita, hanya keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bertanya dulu kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, bertanya dulu kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang setelah dia melakukan kesalahan, yang dia marah Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gak berkati? Loh, padahal itu salah kita. Seharusnya sebelum kita melakukan segala sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan. Benar gak ini dari Tuhan? Benar nggak ini berkenan di mata Tuhan? Benar nggak ini apa yang kita lakukan ini seturut dengan firman atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah pekerjaan ini pemberian Tuhan? Atau justru pekerjaan atau usaha saudara itu justru jadi berhala, menjauhkan hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara tanya dulu. Sebelum saudara mengambil satu keputusan, saudara menikah, tanya dulu kepada Tuhan. Benar nggak pasangan ini pemberian Tuhan atau jangan-jangan hanya nafsu kita? Tanya dulu kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini, rahasia kemenangan bangsa Israel. Yang kedua, mereka taat pada perintah Tuhan. Sudah perhatikan ayat 2 di sana. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini. Setelah mereka bertanya kepada Tuhan, turun firman Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, kunci sukses bangsa Israel adalah ketika mereka taat pada firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka itu yang harus mereka kerjakan, lakukan. Sehingga Tuhan berkenan kepada mereka karena mereka taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sepanjang hidup saudara taat pada firman Tuhan, saya percaya saudara akan punya masa depan di mana Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tapi kalau saudara kepala batu sudah ditegur firman Tuhan, bukannya bertobat malah berontak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak taat pada firman Tuhan, jangan mimpi diberkati.
kita belajar bahwa orang yang taat pasti diberkati. Seperti Abraham taat kepada firman Tuhan. Apa yang dia dengar, dia kerjakan, dia lakukan. Dan Tuhan memberkati Abraham. Kita belajar dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, tidak taat pada firman Tuhan. Akhirnya apa saudara? Diusir dari Taman Eden. Dan di sanalah awal mula kejatuhan manusia. Dosa tidak taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita diberkati, diberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Apa kata firman, mari kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sehingga hari-hari kita, hari-hari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, rahasia kemenangan bangsa Israel. Karena Israel maju bersama. Amin. Bekerja sama. Betul Tuhan perintahkan untuk maju terlebih dahulu Yehuda. Saya perhatikan di ayatnya yang ketiga di sana. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simon maju bersama-sama dengan dia. Sambung ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ketika Yehuda bekerja sama dengan Simon, kekuatan besar terjadi. Sehingga mereka semakin kuat dan mampu mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Saudara, firman Tuhan ini mencatat bahwa Yehuda dan Simon maju. 10.000 orang banyaknya ditumpas, dibinasakan, dikalahkan. Bahkan raja mereka, Adoni Besek, yang terkenal. Kenapa dia terkenal? Saya melihat di sini bahwa Adoni Besek ini di bawahnya dia menawan 70 raja, saudara. Di mana 70 raja yang dia kalahkan itu jempol mereka, baik kaki dan tangan dipotong. Saudara, ini hal yang mempermalukan raja. Karena dia tidak punya kekuatan tanpa jempol ini, saudara. Rupanya jempol ini berpengaruh, saudara. Iya kan, itu pegangan pedang itu, saudara. Kalau nggak ada jempol, saudara, lemah. Saudara, kita nggak bisa dapat menggenggam tanpa jempol. Tapi saudara lihat, Adoni Besek memotong jempol tangan dan juga kaki raja-raja yang dia kalahkan. Ada 70 raja. Dan Yehuda serta Simon mengalahkan kekuasaan Adoni Besek. Bahkan mereka membunuh Adoni Besek yang saat itu berkuasa di daerah Kanaan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika kita maju bersama, bekerja sama, bergandengan tangan satu dengan yang lain, kita punya kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara jemaat, bekerja sama dengan hamba Tuhan. Kalau saudara ada persoalan pergumulan, datang kepada hamba Tuhan dan mari berdoa bersama-sama. Karena ketika kita bersama-sama ada kekuatan besar terjadi. Gembala juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan majelis dan jemaat. Ketika itu digabungkan menjadi satu, saudara, wow, saya percaya itu ada kekuatan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pergerakan gereja, gereja kuat kalau bersatu, bersama-sama, bergandengan tangan. Amin. Tapi akan hancur ketika gereja berjalan sendiri-sendiri, tidak mau bekerja sama. Saudara akan
dikalahkan. Bukan mengalahkan, justru akan dikalahkan. Saudara, makanya iblis itu dia bekerja menghancurkan persekutuan itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, semua orang pasti siaga, akan saling berjaga-jaga satu dengan yang lain. Tapi iblis menyerang itu dari dalam. Dia mau menghancurkan itu dari dalam. Makanya saudara, kita harus bersatu. Kita bergandengan tangan. Kita bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga itu menjadi satu kekuatan yang dapat menghancurkan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersatu, bergandengan tangan. Kita bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga banyak jiwa yang akan kita menangkan, kita tuai. Karena kita bekerja sama, kita akan diberikan oleh Tuhan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Tuhan melibatkan kita manusia untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Kita kerjakan pekerjaan Tuhan itu secara bersama-sama. Tuhan tidak mencari Superman yang one man show, tetapi yang Tuhan cari itu super team. Tuhan cari kita untuk menjadi timnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, ketika kita bekerja sama, maju bersama-sama, bergandengan tangan, wow, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, memberi kita kemenangan demi kemenangan. Dan firman Tuhan ini membuktikan ada kuasa yang luar biasa ketika Yehuda dan Simon bekerja sama. Mereka menang dalam pertempuran, dalam peperangan. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan yang berat, saudara jangan tanggung sendiri. Cari hamba Tuhan untuk bersama-sama mendoakan pergumulan saudara. Karena di saat kita bersatu membawa firman Tuhan, katakan di mana 2-3 orang meminta apapun juga. Saudara, di sana kita lihat ada kerjasama. Saudara, kalau bergumul sendiri saudara nggak akan kuat. Cari satu orang. Dan di sana di saat saudara bersepakat meminta apapun juga, Tuhan dengar dari surga dan Tuhan akan menjawab. Amin. Semua doa-doa saudara. Haleluya. Jadi jangan pikul sendiri. Cari hamba Tuhan. Datang kepada gembala saudara. Minta didoakan. Sehingga di sana ada kesatuan hati, kesatuan roh di dalam doa yang akan bekerja dengan luar biasa. Memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar rahasia kemenangan bangsa Israel, khususnya Yehuda. Mereka dapat menduduki tanah pusaka mereka di tanah Kanaan. Ada 3 rahasia yang kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Yehuda bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita maju dalam peperangan, sebelum kita maju melakukan segala sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan berfirman. Artinya ini menjadi jawaban pertanyaan mereka. Di saat Tuhan berfirman, mereka harus taat. Mereka harus melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada mereka. Itu yang kedua, Israel taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, Israel maju bersama-sama, bekerja sama antara suku Yehuda dan suku Simon. Dan saudara lihat, ketika mereka bersatu, bersama-sama, bekerja sama, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada
di antara pendengar rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan tolong pulihkan rumah tangga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Hamba berdoa kalau saat ini ada dari pendengar yang bergumul dengan pergumulan hidup perekonomian mereka, masa depan mereka, Tuhan memberikan mereka jawaban firman Tuhan ini. Dan mereka, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Dan hamba berdoa untuk tanggal 29 Juni nanti, biar kehendak Tuhan yang jadi, biar Tuhan yang beracara melawat, kuasa Allah terjadi di dalam perayaan hari ulang tahun yang kelima. Audio renungan pagi ini mengudara. Semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sudah menabur, mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, audio renungan pagi ini mengudara tanggal 29 Juni 2023. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur. Kita akan mengadakan KKR di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali, jam 5 sore tanggal 29 Juni. Saudara yang mau hadir, harap mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cara menjapri saya. Tulis nama dan juga berapa jumlah yang akan hadir. Haleluya. Saya tunggu saudara konfirmasi Bapak Ibu Saudara di nomor WA saya di 081337 491360, karena tempat terbatas. Saya tunggu konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara pendengar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendukung, mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.